Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 371. Seorang geng pemuda Tiongkok yang tahu bagaimana menggunakan otaknya. Baik, aku akan menelepon. Liang Qingyuan tidak ragu sedikit pun, menerima ponsel dan menghubungi pihak Amerika sana. Ia juga menyalakan speaker. Manajer Meng, ini Liang Qingyuan. Dia segera membalas, "Lia, Tuan Liang, apakah urusan di Tiongkok sudah selesai?" "Belum, Qin Lang sekarang adalah pemimpin dari istana Yao Yue. Aku menyarankan ketua untuk mengubah cara lain untuk bertarung," jawab Liang Qingyuan. Istana Yao Yue. Hening sejenak, hal ini menjadi lebih sulit. Mengirimkan pembunuh untuk membunuh pemimpin istana Yao Yue sepertinya tidak sesuai dengan cara ketua melakukan sesuatu. Benar, aku juga berpikir seperti itu, jadi segera laporkan kepada ketua kalau pemimpin istana Yao Yue yang terkenal di Tiongkok. Qin Lang mengirimkan surat tantangan kepada ketua geng pemuda Tiongkok, Zhan Wuya. Apakah kamu sudah menuliskannya? Sudah Tuan Liang, ketua pasti akan memperhatikan surat tantangan ini. Aku sedikit tahu kalau ketua sangat tertarik dengan istana Yao Yue, manajer Meng menjawab dengan hormat. Baik, ketua masih dalam pengasingan. Dari kebiasaan pengasingannya, seharusnya masih ada 43 hari sebelum dia keluarkan, tanya Liang Qingyuan. Tidak Tuan Liang, hasil pengasingan ketua kali ini sangat cepat, kekuatannya juga meningkat pesat. Mungkin 2 hari lagi dia sudah akan keluar dari pengasingan, jawab manajer Meng dengan senang. Baik, beritahu aku begitu ketua keluar dari pengasingan. Liang Qingyuan terlihat senang. Baik Tuan Liang, jawab dari seberang sana. Liang Qingyuan terlihat sedikit sombong setelah memutuskan panggilan. Tuan Qin, aku sudah menyampaikan maksudmu pada ketua. Tenang saja, ketua pasti akan mempertimbangkan pesanku. Ya, kamu melakukannya dengan baik. Qin Lang mengangguk. Liang Qingyuan tersenyum dingin dalam hati. Dalam hati dia berpikir kalau Qin Lang benar-benar tidak tahu mati. Bahkan jika kamu tidak mati di tanganku, ketua juga akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Dia pernah melihat kekuatan bela diri Zhan Wuya dengan matanya sendiri. Dia tahu kalau kekuatan bela diri ketua tidak terkalahkan. Kalau begitu, Tuan Qin, kita boleh mengesampingkan masalah kita dulu sampai ketua tiba di Tiongkok. Liang Qingyuan merasa nadanya sangat bijaksana. Inilah yang membantunya untuk sampai ke posisinya saat ini. Di bawah atap orang harus menundukkan kepala. Semenjak ketua mengatakan kalau dia tidak memiliki otak, sekarang dia sudah bisa menahan amarahnya. Perhitungannya, jika Qin Lang melepaskannya, dia akan mencari cara lain untuk membunuhnya. Boleh, sujud 3x dengan ketukan bersuara. Sujud dilakukan dengan cara berlutut dan bersujud sampai kepala menyentuh tanah, dan meminta maaf lalu mengumumkan bahwa kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki di Tiongkok lagi. Aku akan melepaskanmu. Qin Lang tertawa, mendengar perkataan ini. Semua orang geng pemuda Tiongkok memandang Liang Qingyuan dengan marah. Syarat ini keterlaluan. Jika Liang Qingyuan melakukannya, martabat geng pemuda Tiongkok akan diinjak begitu saja. Itu bahkan lebih buruk daripada kematian. Kamu kurang ajar. Liang Qingyuan akhirnya marah. Dia membusungkan dadanya dan berkata keras, Tuan Qin, jangan keterlaluan. Tanyakan pada setiap negara Asia Tenggara, siapa Liang Qingyuan itu. Harus dipermalukan olehmu. Akhirnya memperlihatkan sifat aslimu. Tidak juga tidak apa. Qin Lang duduk di kursi memejamkan matanya. Sret, dua wanita cantik di belakang menaikkan pistolnya dan akan menarik pelatuknya tanpa ragu. Keringat di wajah Liang Qingyuan mengalir deras dan buru berseru, tunggu, biarkan aku memikirkannya. Mata Liang Qingyuan menyiratkan ketakutan, bibirnya sedikit bergetar, sepertinya sedang terjadi pergulatan dalam hatinya. Suara jam di dinding terus berdetak, dan pengikut geng semuanya tidak bergerak melihat Liang Qingyuan. Mereka semua adalah penjahat yang dipilih secara cermat oleh Liang Qingyuan.
awalnya mereka ingin menghabisi Qinlang. Siapa tahu kalau Qinlang akan dengan mudah menghadapi mereka. Bahkan kedua wanita cantik di belakang juga penasaran, apakah gangster terkenal dari geng pemuda Tiongkok akan berlutut karena takut mati. Ruangan itu sangat sunyi. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Qinlang mengulurkan tangan dan membuat gerakan mulai, duk. Pada saat pistol diangkat, Liang Qingyuan berlutut, wajahnya pucat seperti sudah menjadi hantu. Matanya kosong dan wajahnya tidak berekspresi, terlihat seperti zombie. Qinlang membuka matanya ingin tertawa. Pemandangan seperti ini seakan Qinlang yang merupakan gangster dan bukan Liang Qingyuan, dan sepertinya semua orang merasa seperti itu. Membosankan, sujudlah. Begitu orang memiliki status, mereka akan menjadi serakah dan takut mati. Kalian orang-orang geng pemuda Tiongkok terlihat seperti pria tangguh tapi aslinya takut mati. Mata Qinlang terlihat membunuh. Liang Qingyuan tidak berekspresi, seakan tidak peduli dengan sindiran Qinlang. Dia melakukan sujud 3x. Setiap sujud seperti sedang memberi hormat pada seniornya. Bawahannya semua terlihat pucat. Dua wanita cantik di belakang sampai tertawa. Saat sujud ketiga selesai, orang-orang mengendurkan kewaspadaannya. Liang Qingyuan tiba-tiba membalikan tubuhnya dan menendang seorang wanita hingga menabrak dinding dan terpental ke belakang sebelum jatuh ke tanah, merintih kesakitan dan tidak bisa bergerak lagi. Dengan sangat cepat terdengar suara tembakan. Satu wanita cantik lainnya juga terjatuh ke tanah. Liang Qingyuan berseru, "Kenapa diam saja?" Bawahannya segera tersadar dan buru-buru mengambil AK-47 mereka. Dor dor dor. Suara tembakan terdengar bertubi-tubi. Senapan itu diarahkan ke kursi Qinlang duduk. Serbuk kayu kursi berterbangan dan asap memenuhi ruangan. Geng pemuda Tiongkok menembak dengan brutal. Setelah tembakan bertubi-tubi mereka mengira Qinlang sudah mati. Tapi setelah dilihat lagi, kursi tersebut sudah hancur dan Qinlang entah sejak kapan sudah menghilang. Mereka mengarahkan senapan mereka ke segala arah dan tetap tidak menemukan Qinlang. Menyeramkan, apa dia bisa jurus menghilang? Kata salah satu gangster sambil menggaruk kepalanya merasa sangat percaya, bahkan jika dia sendiri yang buta dan tidak menemukannya, tapi semua orang jelas tidak melihat Qinlang kemana, kecuali satu kemungkinan, yaitu kecepatan bergerak Qinlang melampaui kecepatan mata orang periksa. Harus menemukan Qinlang dan biarkan dia tahu kehebatan geng pemuda Tiongkok. Liang Qingyuan menggertakkan giginya. Dia yang sudah kehilangan logika terus melempar dan menendang barang-barang di sekitar untuk mencari Qinlang. Dalam hasratnya, Qinlang harus mati, dan harus mati secara mengenaskan. Dengan begitu baru akan menyingkirkan rasa malu yang dideritanya malam ini. Jika tidak, martabat geng pemuda Tiongkok akan hilang oleh Liang Qingyuan. 3 sujud itu adalah harga dari dia yang belajar menggunakan otaknya. Bab 327. AK juga tidak bisa mengalahkannya. Semuanya terjadi dalam sekejap, di saat Liang Qingyuan membunuh 2 pembunuh wanita dan dengan cepat mengarahkan senapan ke arah Qinlang. Qinlang langsung berubah menjadi bayangan samar dan membuat lampu di ruangan mati. Di saat Liang Qingyuan sedang mencarinya, lampu tiba-tiba hidup kembali dan sebuah suara dingin terdengar dari belakang punggung Liang Qingyuan. "Hai!" Liang Qingyuan berbalik dan menemukan Qinlang berdiri di belakangnya. Memegang pecahan botol win yang diarahkan ke lehernya, keterampilan menyeramkan ini membuat Liang Qingyuan berkeringat dingin. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menghindari peluru sebanyak itu. "Aku sudah membunuh 2 wanita itu, kamu bisa membalas dendam." Liang Qingyuan memejamkan matanya bersiap mati. "Kamu salah. 2 wanita itu juga adalah pembunuh bayaran profesional. Tangan mereka berlumuran banyak darah orang-orang yang cinta damai. Membunuh banyak orang tidak bersalah. Mereka bahkan lebih kejam daripada dirimu. Kalian hitam makan hitam, tidak ada hubungannya denganku. Jika tidak, kamu pikir kamu bisa membunuh mereka?" Kata Qinlang. "Ya, orang-orang seperti kami tidak bermoral, hanya memiliki keserakahan dan kedengkian. Tuan Qin Anda berbeda dengan kami. Kita bisa berteman." Liang Qingyuan melihat kepecahan botol win itu dan mulai berpikir lagi. Ajaran ketua Zan sangat efektif.
Sekarang dia tidak lagi brutal seperti dulu. Sret, bawahan Liang Qingyuan kembali mengangkat AK-47 mereka dan mengarahkannya ke Liang Qingyuan dan Qinlang. Kalian gila ya? Cepat turunkan senjata kalian. Liang Qingyuan berseru keras, dia sama sekali tidak meragukan Qinlang akan memotong lehernya sekarang. Juga, karena dia sendiri jugalah bajingan yang sudah membunuh ratusan orang, Qin Lang sepertinya sangat tidak mengasihani orang-orang seperti mereka. Bawahan Liang Qingyuan tidak terlihat akan menurunkan senapan mereka. Kemudian seorang pria dengan tatapan ganas yang sepertinya bos mereka berkata, "Bos, sejak kamu berlutut kamu sudah kehilangan hak pemimpin. Kamu adalah aib bagi geng pemuda Tiongkok. Jika kami kembali seperti ini denganmu ke Amerika, Ketua Zan pasti tidak akan melepaskan kami juga, pasti akan membunuh kami semua. Kamu gila. Ini adalah strategiku. Strategi mengerti tidak?" Liang Qingyuan berteriak ngeri. "Maaf bos, ini terakhir kalinya kami memanggilmu bos. Kamu sudah bukan bos kami lagi." Selesai mengatakannya, orang itu tanpa ragu mengarahkan senapannya. Dor dor dor, senapan AK-47 itu ditembakkan bersama Liang Qingyuan. Seketika berubah menjadi penghadang, sekelompok pembunuh kejam itu terkejut, karena kali ini Qinlang menghilang. Lagi, benar-benar ketemu hantu. Pembunuh itu sama sekali tidak percaya dengan matanya, sebelumnya dia tidak pernah bertemu keadaan seperti ini, adegan seperti ini hanya pernah ia lihat di TV. Ruangan itu sangat sunyi, 1 detik, 2 detik, 3 detik, Qinlang tiba-tiba keluar dan tertawa, "Jika aku ingin menyerang diam-diam, kalian semua sudah mati. Mungkin kalian akan tidak tahu mati karena apa. Bagaimana kalau seperti ini, kalian boleh menembakku lagi, ini kesempatan terakhir ya." Para pembunuh itu mengernyit, takut dan marah, mengangkat senapan mereka dan mulai menembak lagi. Kali ini mereka melihat dengan jelas Qinlang tiba-tiba berubah menjadi cahaya bayangan dan kemudian menghindari peluru dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari petir. Dia tidak melarikan diri malah melesat ke arah mereka. Terdengar suara kerak dan senapan AK-47 itu terjatuh ke lantai. Qinlang melompat ke samping dan tersenyum melihat mereka. Dalam sekejap mereka kehilangan satu lengan mereka. Tidak ada satu pup yang berani mengeluarkan suara seperti orang biasa yang seharusnya berteriak kesakitan. Tapi dari ekspresi meringis mereka, itu pasti sangat sakit. Semua orang ini mengerti dalam hati mereka. Jangankan senapan, bahkan jika menyerang orang di depan mereka ini dengan roket juga tidak bisa membunuhnya. Tugas mereka di Tiongkok kali ini sudah gagal. Kamu menang. Pembunuh itu tertawa, tapi mulai sekarang hidupmu tidak akan tenang, karena geng pemuda Tiongkok kami selalu membunuh sampai tuntas. Oh ya, sedang mengancamku. Membunuh sampai tuntas. Baiklah, awalnya aku masih akan membiarkan kalian hidup. Sekarang aku merubah pikiranku. Qinlang tersenyum, dalam hatinya dia berpikir kalau orang-orang ini sangat suka tertawa. Sudah mau mati juga masih tertawa bodoh. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkan kalian tertawa sampai puas dulu. Kalian tidak akan memohon belas kasih seperti Liang Qingyuan? Tanya Qinlang. Semuanya tidak bersuara. Tidak ada yang berteriak kesakitan juga tidak ada yang memohon belas kasihan. Baiklah, kalau begitu kalian siap-siap mati saja. Qinlang mengangkat bahu, para bajingan ini sepertinya cukup keras kepala. Tunggu, kami berbeda dengannya, tapi Tuan Qinlang tolong ampuni kami. Seorang pembunuh mengangkat tangannya, Qinlang menganggukkan kepalanya dan menggerakkan jari-jarinya dengan cepat. Hanya terdengar suara tertawa menggila yang membuat hati berdebar. Baiklah, kamu boleh pergi, beritahu geng pemuda Tiongkok tentang pertempuran ini. Qinlang mengangkat seorang pembunuh seperti mengangkat anak ayam, matanya menjadi dingin dan tanpa ragu mematahkan satu lengan lagi. Pembunuh itu melolong kesakitan, Qinlang melemparnya keluar ruangan. Pergi, jangan datang ke Tiongkok lagi. Pembunuh itu berlari keluar koridor tidak tahu kemana. Tersisa pembunuh lain yang masih tertawa menggila di dalam ruangan. Ada yang tertawa sampai berlinang air mata, ada yang sampai terbatuk-batuk. Efek peredam suara di ruangan itu sangat bagus. Tidak ada satupun orang dari hotel yang datang untuk memeriksa.
seluruh tempat itu seperti ladang kosong. Qin Lang berjalan dengan tegap tanpa takut. Siapapun yang ingin menyakiti keluarga dan teman-temannya harus dihukum. Ini adalah batas kesabarannya, bahkan pembunuh yang tadi dia biarkan pergi, juga sudah terkena jurus paling rahasia dari istana Yao Yue. 3 bulan kemudian, tubuh pembunuh itu akan pelan-pelan membusuk sampai dia mati. Dia membiarkannya hidup agar bisa melaporkannya pada Zhan Wuya. Heh, jangan salahkan aku karena kejam. Semua ini karena kalian sudah keterlaluan. Qin Lang jalan di luar menatap pemandangan di depannya, merasa lebih lega saat Qin Lang kembali tidur. Sebuah telepon misterius ditelepon ke Hotel Samir, menyuruh orang untuk membersihkan tempat kejadian. Seakan hal tadi tidak pernah terjadi, penelepon misterius ini adalah Song Zongping, 2 pembunuh wanita yang dikirim. Song Zongping juga ditangani bersama. Sebenarnya dia ingin menangkap yang hidup. Ingin menanyakan bagaimana putranya bisa dibunuh oleh geng pemuda Tiongkok. Karena pada porse itu tertinggal simbol unik geng pemuda Tiongkok, yaitu liontin tengkorak. Song Zongping tahu kalau itu adalah simbol identitas geng pemuda Tiongkok sehingga dia menyimpulkan kalau yang membunuh putranya adalah geng pemuda Tiongkok. Dia tidak menyangka, selain dia, Qin Lang juga mengenal tanda rahasia ini. Dia kebetulan mendapatkannya dari penembak jitu hari itu, dan Song Zongping, dia juga bukannya tidak mencurigai Qin Lang dan keluarga Zong yang membunuh putranya, namun bahkan jika dia mencurigai mereka, dia juga sudah tidak tahu lagi. Semua bukti sudah dibersihkan oleh Qin Lang. Bab 373. Keluar dari pengasingan. Pasang surut sedang terjadi di dunia bawah tanah kota Yanjing. Mereka mengetahui bahwa keluarga Song dan keluarga Zong telah mengalami kemunduran terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sejak kematian Song Yi, Song Zongping telah meminta cuti panjang. Dia sudah tidak keluar untuk waktu yang lama. Zong Zhaoshen juga menyerahkan sebagian besar urusannya kepada putranya Zong Suesan. Jika dia ragu-ragu, dia bertanya pada Qin Lang untuk bantuan, tapi keadaan tidaklah tenang. Di sisi lain lautan, di ujung utara Dallas, Zhan Wuya tertawa, bangkit dari es dan salju di tepi danau. Di belakangnya berdiri 5 atau 6 pria berpakaian hitam. Selamat ketua karena sudah resmi keluar dari pengasingan. Ya, Zhan Wuya menyapu serpihan es di tubuhnya. Beberapa helikopter perlahan mendarat. Zhan Wuya naik ke helikopter tersebut dan bertanya santai, kata Qing Yuan, akhir-akhir ini geng begitu damai. Kenapa dia tidak datang? Terlalu sibuk, ketua. Seorang pria tua dengan senior tinggi di dalam geng berkata ragu-ragu, cepat katakan, apa yang terjadi? Zhan Wuya berkata dengan suara rendah. Ketua, Qing Yuan, dia dibunuh Qin Lang. Kata pria tua itu dengan sedih. Oh. Ekspresi Zhan Wuya tidak berubah. Dia memandang lautan salju di bawah langit, hidup dan mati tidak perlu terlalu dipikirkan. Zhan Wuya fokus melatih Liang Qing Yuan. Kematian Liang Qing Yuan adalah hal besar bagi geng pemuda Tiongkok, tapi bagi Zhan Wuya, geng pemuda Tiongkok memiliki ribuan pengikut. Kematian seorang Liang Qing Yuan tidak akan memberinya pukulan besar. Ketua, Qin Lang itu terlalu sombong. 60 pembunuh bayaran yang kita kirim semua dibunuhnya. Dia juga dengan sombong mengatakan. Pria tua itu ragu-ragu, dia takut akan membuat marah Zhan Wuya. Cepat katakan. Zhan Wuya berseru. Baik, Qin Lang berkata ingin menantang ketua. Dia sengaja mengirimkan surat perang. Hal ini sudah tersebar. Kebetulan ketua sedang dalam pengasingan. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan kalau ketua tidak berani menerima tantangan itu. Dan status martabat geng pemuda Tiongkok sekarang dalam bahaya. Pria tua itu menunjukkan ekspresi marah di matanya. Ya, Qin Lang bocah itu memang sangat sombong, membunuh banyak saudara geng pemuda Tiongkok kita dan memiliki efek seperti kupu-kupu, tapi dia hanyalah penjaga keamanan rendah. Statusnya sangat berbeda denganku. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu pada serangga kecil seperti dia? Petik 2. Zhan Wuya tidak bergeming. Dia sudah banyak melihat kejadian seperti ini. Dulu waktu muda dia juga mencari orang dengan status lebih tinggi darinya. Tujuannya untuk mendapatkan status juga kan?
Pria tua itu menghela nafas, sepertinya sangat kesal dan ingin Zhan Wuya untuk bertarung. Ketua, Qin Lang adalah halangan besar untuk kita kembali ke Tiongkok. Jika orang ini tidak disingkirkan, nama geng pemuda Tiongkok akan sangat terpengaruh. Tapi setiap tindakan kami selalu gagal. Sekarang sepertinya tidak ada orang-orang geng yang dapat menundukkannya. Maafkan. Atas permintaan bawahan ini, tolong balaskan dendam saudara-saudara kita. Karena sekarang dia bukanlah penjaga keamanan biasa, tapi apa? Ekspresi Zhan Wuya berubah sedikit. Tentu saja dia marah dengan Qin Lang yang membunuh orang-orang geng pemuda Tiongkok yang dikirimkan. Dia hanya tidak menunjukkannya saja. Sekarang dia adalah pemimpin dari istana Yao Yue. Dia setingkat dengan ketua sekarang. Hahaha, bagus, bagus, ini kabar baik. Zhan Wuya mulai tertarik. Waktu muda dia pernah mendengar dari gurunya kalau istana Yao Yue walaupun tidak terkenal di Tiongkok, tapi sebenarnya mereka hanya merendah. Kekuatan mereka bahkan lebih dalam dan kuat daripada aliran Wudang, Shaolin maupun Wudao waktu itu. Ilmu bela diri yang sedang dia latih sekarang menggunakan metode mental dari istana Yao Yai. Dan karena lawan adalah pemimpin istana Yao Yue, berarti dia tidak merendahkan dirinya untuk menerima tantangan dari Qin Lang. Setelah pria tua itu mendeskripsikan bagaimana Qin Lang menghancurkan kelompok pembunuh itu, ekspresi Zhan Wuya seketika berubah. Setelah waktu yang lama dia baru berkata, sepertinya aku harus bertemu dengan pemimpin Qin. Lalu dia tertawa keras, tawa yang bisa menggetarkan langit. Tawa itu menyebar jauh, bergema di pegunungan bersalju Dallas. Alasan mengapa Zhan Wuya menerima tantangan Qin Lang bukan hanya untuk memberitahu dunia konsekuensi dari menantang geng pemuda Tiongkok, tetapi juga pertempuran yang tak terhindarkan bagi Zhan Wuya untuk memasuki Tiongkok karena Qin Lang terus membunuh bawahannya yang paling elit. Zhan Wuya juga mulai merasa tidak bisa menang, tapi juga mulai berpikir untuk turun tangan dan membunuh Qin Lang untuk diperlihatkan kepada dunia bela diri Tiongkok. Hari ini Zhong Yu dan Zhong Zhaoshen sedang merangkai bunga di kediaman Zhong. Mereka sangat bahagia, dengan cucu yang baik, imut dan pintar ini. Suasana hati Zhong Zhaoshen menjadi lebih baik. Dia sangat mencintai dan memanjakan putrinya dulu. Dan Zhong Yu sangat mirip dengan ibunya. Cinta Zhong Zhaoshen kepada cucunya ini sudah melebihi semua orang. 4 gadis angin, bunga, salju, rembulan pergi dari kediaman Zhong dengan berat. Selain Xiao Sui, ketiganya datang untuk mengunjungi Qin Lang. Sekarang sudah waktunya mereka pulang. Dan Qin Lang tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke istana Yao Yue bersama Xiao Sui, dan Zhong Zhaoshen memberikan mereka mobil Maserati dengan senang hati. Setengah bulan dari kepergian Qin Lang, keluarga Zhong mengadakan perjamuan keluarga. Hari perjamuan itu kebetulan adalah tanggal ulang tahun Zhong Xian. Zhong Zhaoshen mengadakannya untuk memperingati putrinya. Perjamuan tidak memberi tahu anggota publik manapun. Setelah bencana masa lalu, keluarga Zhong sekarang 100 kali lebih bersatu dari sebelumnya. Zhong Zhaoshen membuka perjamuan. Hari ini adalah ulang tahun Sueyan. Kalian bisa minum sebanyak yang kalian mau. Sayangnya Qin Lang sedang ada urusan dan tidak ada di sini. Tapi aku mengusulkan minum untuk Qin Lang. Qin Lang adalah orang yang berjasa untuk keluarga Zhong. Mendengar perkataannya, semua orang mengangkat gelas anggur mereka dari lubuk hati mereka. Dan memberkati Qin Lang secara diam-diam di dalam hati mereka. Terima kasih Zhong Yu karena memiliki teman sebaik ini. Dengan keahlian Qin Lang, sepertinya tidak ada pendekar di Tiongkok yang lebih hebat dari dia. Zhong Zhaoshen memuji dengan tulus. Setuju, setuju. Bagaimana kalau membiarkan Kak Qin Lang menjadi guru kami? Orang-orang meminta persetujuan dari Zhong Zhaoshen. Kalau ini harus tanya Zhong Yu, dia lebih berpengaruh daripada aku, kata Zhong Zhaoshen sambil tertawa. Tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu. Qin Lang adalah pendekat terhebat sekarang ini. Besar sekali omonganmu, Zhong Zhaoshen. Siapa yang berbicara? Keluarga Zhong semuanya berdiri dan menatap marah ke arah pintu. Siapa yang datang tanpa diundang dan datang memprovokasi? Suasana hati Zhong Zhaoshen padahal sangat baik.
Sekarang dia juga berdiri dan melihat ke arah luar pintu. Di luar dijaga oleh pengawal. Kenapa ada orang asing yang masuk? Apakah itu pembunuh? Dan kemudian seorang pria tua, berambut putih, dengan wajah tegas berjalan masuk dari luar. Matanya bersinar terang. Di belakangnya diikuti seorang pria barat dengan rambut pirang. Ketika pria tua itu berhenti, pria barat di belakangnya juga ikut berhenti. Siapa Anda? Zhong Jiushen tertegun. Aura pria tua ini luar biasa. Dia pasti bukan orang biasa, tapi dia sama sekali belum pernah melihat orang ini. Beberapa saat lalu geng pemuda Tiongkok mengalahkan banyak ketua dunia. Bela diri Tiongkok secara berturut-turut pada saat kritis. Qin Lang membalikkan keadaan dan menjadi terkenal bagi Tiongkok. Apakah dia tidak termasuk pendekar terhebat? Zhong Jiushen mengerutkan keningnya. Li Haisa. Pria tua itu tersenyum menyindir, dia hanyalah kepala penjaga dari geng pemuda Tiongkok. Di dunia bela diri sebenarnya tidaklah bernama. Orang-orang memberikan sebuah nama kepada Li Haisa, aslinya dia bukanlah apa-apa. Qin Lang bisa mengalahkannya juga hanyalah hal yang biasa, besar sekali omonganmu. Kata Zhong Suesan marah. Bab 374. Tuan dari Hongmen. Asteris Tiandihui, Masyarakat Langit dan Bumi, juga disebut Hongmen, adalah organisasi persaudaraan Tiongkok dan secara historis, aliran religius rakyat rahasia dalam aliran setia Ming aliran teratai putih, organisasi leluhur Tiandihui, besarkah? Pria tua itu tertawa dan berkata dengan nada negatif, aku dengar kalau keluarga Zhong dari Yanjing lumayan terkenal, tapi sepertinya hanyalah katak dalam tempurung yang tidak pernah melihat dunia. Apa katamu? Orang-orang keluarga Zhong menggebrak meja, mereka memegang beragam senjata. Ada yang sudah mengarahkan pistol, mereka tinggal menunggu perintah dari Zhong Jiushen. Berani menjelekkan keluarga Zhong di hadapan Zhong Jiushen, apa jadinya? Sejak kapan keluarga Zhong bisa dihina sesuka hati? Pengawal di luar juga sudah dipanggil masuk. Perjamuan keluarga Zhong sekali lagi dirusak. Pria tua itu sama sekali tidak memperdulikan tatapan marah yang diarahkan padanya dan tertawa kecil. Tidak bisa menahan marah. Aku bukan sedang menjelekkan kalian. Keluarga besar yang bisa mendapat penilaian dariku di dunia ini tidaklah banyak. Zhong Jiushen walaupun tidak senang, bagaimanapun juga dia tidak tahu siapa orang ini, apakah musuh atau teman, dan dari mana asalnya. Dia melirik orang-orang keluarga Zhong lainnya dan berkata, kalian duduk, Tuan, katamu Li Haisa bukanlah apa-apa, berarti Anda lebih kuat ratusan kali lipat dari dia. Pria tua berambut putih itu membalas datar, Li Haisa ya, dia adalah kepala penjaga geng pemuda Tiongkok dan memiliki sedikit pengaruh. Dulu aku melihatnya rajin berlatih, berlutut di depan pintuku 10 hari 10 malam dan jatuh pingsan setelah 10 hari tidak makan minum. Aku kasihan dengan hatinya yang bersikukuh jadi mengajarinya beberapa jurus. Tidak menyangka dia akan mengalami kemajuan besar dan memiliki sedikit nama di dunia bela diri. Zhong Jiushen tertegun, pria tua ini sepertinya tidak berbohong. Jika dia mengatakan seperti ini, kekuatan bela diri pria tua ini tidak tahu setinggi apa. Tidak heran dia mencibir Li Haisa. Orang-orang keluarga Zhong terbelalak, mereka tahu seperti apa Li Haisa itu, keluarga Zhong bahkan tidak bisa menang. Melawan murid Li Haisa, Qin Lang lah yang membereskan mereka memandang pria tua ijo. Dengan cermat, ia memang memiliki aura tersebut, tapi dari penampilannya sebenarnya tidak ada yang spesial, paling hanya matanya yang terlihat agresif, malah pria barat di belakangnya yang terlihat lebih gagah dan berbahaya. Dengan mata yang dalam dan wajah yang tajam, dalam pandangan pertama terlihat kalau bela dirinya sangat tinggi. Anda datang ke tempat ini untuk apa? Sikap Zhong Jiushen menjadi lebih sopan, lebih baik tidak menyinggung orang ini, tidak baik untuk menanam benih musuh. Lihat dulu apa tujuan orang ini. Pria tua itu tidak membalas dan malah melirik ke sekeliling, kebetulan melihat jam besar setinggi 1 meter yang diletakkan di pintu luar. Jam besar itu sudah berdiri di kediaman Zhong selama bertahun-tahun, beratnya beberapa ton, adalah jam yang sengaja dibuat khusus untuk keluarga Zhong oleh dunia bawah tanah Yanjing. Di
Tempatkan di kediaman Zong untuk dipamerkan kepada dunia, jam besar itu terletak di tengah rerumputan, warna tembaga bersinar cemerlang, selama bertahun-tahun jam itu tidak digantung, hanya diletakkan di sana untuk melambangkan status keluarga Zong. Pria tua itu berjalan ke depan jam, telapak tangannya memukul ringan permukaan jam. Terdengar suara teng suara itu sangat bagus, orang-orang di dalam sama sekali tidak dapat menebak apa yang ingin pria tua itu lakukan. Jam bagus. Pria tua itu menganggukkan kepalanya dan tersenyum, jam ini memang jam yang terbaik, tapi telah diletakkan di atas tanah, apa gunanya jam yang dibuat dengan baik? Zong Zhaoshen tidak mengerti maksudnya dan hanya menatap pria tua itu. Dengan dingin dan tidak menjawab, pria tua itu berjongkok, menggenggam bagian bawah jam besar dengan tangannya, dan dengan sedikit kekuatan, lonceng perunggu seberat beberapa ton itu diangkat olehnya, dan dia benar-benar mengangkatnya ke atas kepalanya tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Sesemua orang tercengang, bisa mengangkat jam sebesar itu dengan tangan kosong. Seluruh senjata di tangan orang-orang keluarga Zong terjatuh ke lantai, mulut mereka ternganga tidak bisa mengucapkan apapun. Semua tertegun dengan kekuatan pria tua itu, dan pria tua itu sama sekali tidak terlihat kesulitan seakan yang dia angkat adalah kapas. Sebelum ini tidak ada yang pernah mencoba untuk mengangkat jam ini, bahkan Qin Lang juga mungkin tidak mungkin untuk mengangkat jam ini. Semua mata mereka sudah terbelalak sampai hampir keluar. Jika tidak melihatnya secara langsung, tidak akan ada yang percaya dengan keajaiban ini. Jam besar itu terangkat di udara, pria tua itu berjalan ke arah yang menjulang tinggi di tengah taman. Setiap jalan selangkah, lempengan batu di bawah kakinya hancur, dan ketika melihat lebih dekat, setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki yang dalam. Dan akhirnya, pria tua itu menggantungkan jam besar tersebut pada dahan pohon yang menjulang tinggi, tetapi pohon itu tidak mampu menahan berat jam besar itu dan, krak, dahan pohon besar itu patah. Hehe, oh pohon tua, kamu tidak sekuat aku, pria tua itu tertawa kecil, dengan mudah menangkap jam yang terjatuh dan perlahan meletakkannya kembali ke tempat semula. Dong, seluruh kediaman Zong seperti terkena gempa bumi, tanah bergetar sebentar, tidak ada satu orang pun yang berani menghentikannya, karena kekuatan orang ini sangat besar. 4 utusan pembunuh dari pemujaan terhadap rembulan juga jelas tidak sekuat pria tua itu. Zong Zhaoshen mengerutkan keningnya, orang ini tidak datang dengan niat baik, dia sedang memamerkan kekuatan bela dirinya. Zhan Wuya, jika aku tidak salah menebak, itu adalah Anda kan? Zong Zhaoshen mengerutkan keningnya, sepertinya hari ini keluarga Zong akan mengalami bencana mengerikan lagi semua orang gempar. Dia Zhan Wuya. Kenapa dia datang ke Tiongkok? Dia adalah orang yang digambarkan oleh setiap situs web besar, ketua geng pemuda Tiongkok datang langsung. Pastinya dia datang tanpa niat baik. Jika tidak kenapa bisa seperti ini? Tanda seru petik 2. Semua orang tahu kalau geng pemuda Tiongkok adalah musuh besar dari keluarga Zong, pendukung keluarga Song sebelumnya, keluarga Zong akan mengalami gangguan besar lagi. Ya. Kamu termasuk pintar karena bisa mengenali aku sebagai Zhan Wuya. Pria tua berdiri setelah meletakkan jam besar dan menatap orang-orang yang tercengang. Zong Zhaoshen sudah melewati berbagai rintangan tapi tidak pernah takut dan kali ini dia sedikit takut. Dia berkata, "Selamat datang ketua geng pemuda Tiongkok, maaf karena tidak menyambut. Apakah Anda datang untuk membalas dendam?" Dia takut dan sudah memikirkan rencana terburuk dalam hatinya. Bagaimana orang bisa takut mati jika dia tidak takut dengan kematian? Itu bukanlah masalah besar, di bawah pengaruh Zong Zhaoshen, semua orang keluarga Zong lainnya juga sudah memikirkan kondisi terburuk, dengan wajah dingin siap menerima kematian. Zhan Wuya berjalan mendekat perlahan dan mencibir, hanya keluarga Zong, aku menganggap kalian hanyalah semut, Zong Zhaoshen, di mana Qin Lang? Zong Zhaoshen tercengang dan berkata, Tuan Qin sudah meninggalkan rumahku setengah bulan yang lalu, Anda sepertinya datang ke tempat yang salah. Nadanya tenang dan tidak terlihat panik. Oh ya, tatapan tajam Zhan Wuya menyapu semua orang, seperti angin musim dingin yang lewat, semua orang menggigil tanpa sadar. Brak,
Zhan Wuya menendang jam besar itu seakan benda itu seringan angin. Jam besar itu terbang menabrak dinding dan menghancurkan dinding meninggalkan lubang besar. Bab 375. Energi Bintang Utara. Qin Lang membunuh murid-murid elit dari geng pemuda Tiongkok dan memiliki dendam denganku. Siapa yang berhubungan dengannya akan bernasib sama dengan jam ini. Zhan Wuya berkata dingin. Zhong Jiushen menatapnya dengan marah. Tapi karena Zhan Wuya tidak dapat ditebak, jika membuatnya marah mungkin semua keluarga Zhong akan dihabisi. Akhirnya dia menahan amarahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang lain sudah ketakutan. Kaki mereka bergetar. Jika bukan karena keberadaan Zhong Jiushen, mereka sudah berhamburan kabur. Saat ini selain Zhong Jiushen, hanya Zhong Yu yang tetap menengadahkan kepalanya, seperti putri kecil sombong manja yang tidak takut apapun. Kamu gila, Zhong Yu. Cepat tundukkan kepalamu. Zhong Xuesan berbisik sambil menarik Zhong Yu. Zhong Xuesan takut kalau penampilan Zhong Yu yang tidak takut ini akan menarik perhatian Zhan Wuya. Dan Zhong Jiushen justru memandang kagum kepada Zhong Yu. Zhong Yu adalah pemimpin dari pemujaan terhadap rembulan. Keagungan itu tidak berbeda darinya, benar-benar keturunan keluarga Zhong. Semua orang menundukkan kepala mereka, tapi mereka bisa melihat dari sudut mata mereka. Mereka semua berpikir dengan takut, Zhong Yu, musuh Qin Lang sudah datang, kamu tidak menyerahkan saja. Zhong Yu sama sekali tidak peduli dan dengan pelan mendorong tangan pamannya, punggungnya lebih ditegakkan dan matanya tak tertandingi. Zhan Wuya juga menyadarinya, dia melihat Zhong Yu dengan sangat tertarik, berjalan lebih dekat dan berkata, Zhong Yu. Sepertinya kamu adalah wanita Qin Lang yang disebutkan oleh Song Zongping, memang berbeda dari yang lain. Memangnya kamu tidak takut denganku? Aku adalah pemimpin dari pemujaan terhadap rembulan, kenapa harus takut dengan ketua Hongmen? Zhong Yu berkata dengan tegas, suaranya sangat enak didengar. Pemujaan terhadap rembulan, tidak pernah dengar, hehe, kamu adalah wanita Qin Lang, berarti adalah musuhku juga, dari nada bicaramu sepertinya kamu menganggap remeh aku. Jika kamu sekarang mengumumkan akan memutus hubungan dengan Qin Lang, aku mungkin akan memikirkan untuk tidak membunuhmu. Zhan Wuya mencibir. Ini sikap seorang ketua. Aku Zhong Yu sudah menjadi wanita Qin Lang dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Zhong Yu berkata dengan membusungkan dadanya dan berbicara dengan keras. Ya, masuk akal. Wanita Qin Lang lembut di luar dan keras di dalam. Penampilan seperti batu giok, benar-benar pasangan yang serasi, seorang gadis kecil tapi integritasnya bahkan lebih baik daripada pria. Selesai mengatakannya Zhan Wuya menghela nafas panjang, sangat puas dengan sikap Zhong Yu. Begitu mendengar perkataan itu, wajah Zhong Xuesan memerah malu dan ingin sekali menyembunyikan wajahnya. Orang-orang lain dari keluarga Zhong juga merasa malu dan marah. Tapi tetap tidak ada yang berani memprovokasi Zhan Wuya. Tapi kamu harus membayar untuk tetap menjaga integritasmu, walaupun aku mengagumi sikapmu, tapi membunuh murid. Muridku membuat dendam sedalam lautan, bagaimana mungkin aku tidak membalaskan dendam ini? Nada Zhan Wuya berubah menjadi dingin. Jika dia lari begitu saja, bukannya sia-sia aku datang hari ini. Begini, Zhong Yu, kemari. Kata Zhan Wuya, Zhong Yu tentunya tidak akan mendengarkan perkataannya. Dia mengepalkan tangannya tidak bergerak dalam sekejap. Zhan Wuya mengibaskan tangannya. Gerakan itu seperti sedang memancing, tiba-tiba selusin benang. Ilusi muncul di tangannya, benang itu terbang ke arah Zhong Yu. Zhong Yu melihat benang-benang itu terbang ke arahnya. Wajahnya seketika menjadi pucat. Tidak mungkin dia tidak takut dengan keadaan seperti ini, tapi dia adalah wanita Qin Lang jadi dia tidak akan mundur. Tanpa sedikit pun memohon belas kasihan, tanpa menghindar, Zhong Yu menengadahkan kepalanya lebih tinggi dan bersiap menerima apapun yang akan terjadi. Hanya terdengar suara, wush, dan benang ilusi itu terbang memasuki tubuh Zhong Yu. Zhong Yu hanya merasa tubuhnya menjadi dingin. Tubuh asli yang hangat itu sepertinya membeku, dan seluruh orang itu sangat dingin, dan ada bekas rasa sakit di matanya yang indah.
Ini adalah musim dingin, tapi villa keluarga Zong dibangun di kaki gunung. 4 musim seperti musim semi, Zong Yu memakai jaket bulu. Awalnya dia masih merasa sedikit panas, tapi sekarang dia seakan terjatuh ke dalam kolam es, wajah putih halusnya bahkan menjadi lebih putih. Saat ini, tapi itu jelas bukan warna asli. Kulitnya dan itu sejernih es batu. Setelah udara panas di sebelah Zong Yu bertemu, kabut terlihat dengan mata telanjang, seolah udara panas dan udara dingin bercampur. Seluruh tubuh Zong Yu menjadi gletser yang bergerak. Dia seperti wanita es yang sangat cantik. Orang-orang yang berdiri di samping Zong Yu bergidik kedinginan, yang jauh lebih dingin daripada memasuki ruang bawah tanah es alami. Zong Yu. Zong Jiaoshen tahu bahwa sudah terjadi sesuatu yang buruk. Air mata mengalir di mata tuanya. Lagi-lagi dia melihat keturunannya menderita tapi tidak bisa melakukan apapun. Rasa sakit dalam hatinya sangat luar biasa. Energi bintang utaraku ini adalah energi dingin ekstrim yang aku latih di wilayah paling utara Amerika Utara. Satu energi bisa membekukan seekor beruang kutub. Energi ini dalam tubuh, intensitasnya berlipat ganda dalam 24 jam. Sampai saat tertentu, jika Qin Lang tidak muncul, kamu akan berubah menjadi balok es dan mati membeku, kata Zhan Wu ya datar, seakan Zong Yu bukanlah makhluk hidup dan hanyalah sejenis bahan, tapi di dalam telinga semua orang, perkataan ini bahkan lebih mengerikan daripada petir yang menggelegar. Ada siksaan seperti ini di dunia ini. Masih ada beberapa orang yang tidak percaya. Mereka melihat ke arah Zong Yu dan melihat Zong Yu yang memeluk bahunya menggigil. Kedinginan, bibirnya sudah berubah menjadi biru, giginya terus gemetaran. Kekuatan bela diri Zhan Wu ya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Legenda dunia mengatakan dapat membunuh orang dengan memetik bunga dan menerbangkan daun. Tetapi Zhan Wu ya melambaikan tangannya di udara dan sudah meninggalkan orang-orang dalam kematian akhir. Sekarang semua orang percaya pada perkataan Zhan Wu ya. Kebencian pada Zhan Wu ya juga bertambah ratusan kali lipat. Tetapi mereka tidak berani menunjukkannya karena takut dibunuh oleh Zhan Wu ya. Mata Zong Yu sudah penuh air mata tapi dia masih dengan keras kepala menahannya agar tidak terjatuh. Dalam hati dia berkata, jangan sampai mempermalukan Qin Lang, tidak boleh nangis, tidak boleh nangis. Gadis kecil sifatmu keras sekali, sayangnya kamu adalah wanita Qin Lang, jangan berpikir untuk bertahan hidup, jangan juga berpikir untuk menyembuhkannya ke dokter karena energiku ini tidak akan bisa disembuhkan dengan ilmu kedokteran, aku sarankan kalian lebih baik memanggil Qin Lang dengan cepat. Seorang ketua geng yang bermartabat dan Anda tega menyerang wanita lemah. Kemana Qin Lang mencarimu? Hati Zong Jiaoshen sudah hancur, dia mengaum dengan suara parau. Aku Zhan Wu ya selalu melakukan hal sesuka hatiku. Aku akan menunggunya di muara sungai Huang. Zhan Wu ya mengibaskan pakaiannya dan berjalan meninggalkan kediaman Zong, pria Barat yang mengikuti di belakang Zhan Wu yang memandang merendahkan perang orang keluarga Zong, lalu berbalik mengikuti Zhan Wu ya, meninggalkan sekelompok orang-orang yang ketakutan dan marah tapi juga tidak bisa melakukan apapun. Begitu Zhan Wu ya pergi, Zong Jiaoshen merosot ke lantai. Zong Suesan buru-buru memapahnya dan berkata dengan sedih, ayah, Anda harus kuat. Zong Jiaoshen menghela nafas dalam dan berkata, cepat panggil Qin Lang kembali. Zong Yu saat ini dalam keadaan linglung, tatapannya kosong dan wajahnya seputih kertas, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Bab 376. Tanah Rahasia Istana Yao Yue. Mengubah seseorang menjadi es batu adalah cara mati yang sangat kejam. Melihat Zong Yu yang kesakitan, Zong Jiaoshen sangat ingin menggantikannya. Seorang gadis 20-an tahun harus merasakan kekejaman seperti ini. Zong Yu, bagaimana keadaanmu? Zong Jiaoshen dengan sulit berjalan sampai sisi Zong Yu dan bertanya dengan suara bergetar. Sekian lama Zong Yu baru mengeluarkan suara pelan. Dia masih memaksakan senyum di wajahnya. Kakek, tidak perlu khawatir. Tapi tubuhnya masih terus menggigil. Kenapa masih diam? Cepat panggil bantuan. Zong Jiaoshen berseru, para pelayan baru tersadar dan buru-buru datang.
membantu, ada yang membawa handuk, pemanas listrik, ada yang memijat tubuh Zhong Yu. Tubuh Zhong Yu terbungkus selimut bulu angsa yang tebal, tapi bagaimanapun mereka mencoba menghangatkannya, tubuh Zhong Yu tetap dalam kondisi dingin dan tidak terlihat membaik. Ayah, sepertinya metode biasa tidak lagi memungkinkan, harus pergi ke rumah sakit mungkin masih terselamatkan. Zhong Suesan berkata khawatir, dia khawatir dengan ayahnya, takut keadaan ini akan membuat kesehatan Zhong Jiushen menjadi buruk. Baiklah, hanya ada satu cara, Suesan, cepat pergi ke istana Yao Yue dan minta Qinlang kembali, aku akan mengurus Yang. Di sini, kata Zhong Jiushen. Baik, Zhong Suesan bahkan tidak sempat mengganti pakaiannya, memanggil beberapa pengawal dan langsung keluar dari kediaman Zhong dengan mobil Bentley, unit perawatan intensif rumah sakit Tianjing. Seorang dokter penuh uban sedang memeriksa Zhong Yu. Seorang anggota keluarga di samping berkata, dokter terbaik di Yanjing, Dr. Sen Hanshan, seharusnya memahami kondisi Zhong Yu kan. Zhong Jiushen tidak mengatakan apapun dan hanya diam menunggu diagnosa dokter. Setelah sekian lama, Sen Hanshan meletakkan stetoskopnya dan menghela nafasnya. Tuan Zhong, keadaan pasien saat ini sangatlah berbahaya. Ini adalah penyakit. Yang aneh, saya tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh pasien sehingga menyebabkan suhu tubuh menghasilkan dingin di bawah 0 derajat. Suhu dingin ini semakin dingin. Jika seperti ini terus tubuh pasien akan segera membeku termasuk berbagai organ yang awalnya sehat juga akan ikut membeku. Tidak ada cara lain lagi. Zhong Jiushen sangat panik tapi tidak dia perlihatkan. Saat ini tidak ada solusi medis untuk penyakit langka ini, dengan kata lain. Tidak bisa disembuhkan. Sen Hanshan mengatakannya dengan tidak tega. Sen Hanshan sangat kasihan dengan Zhong Yu, gadis secantik ini, tapi keluarganya harus melihat dia berubah menjadi mayat membeku di depan mata mereka. Ini sungguh hal paling kejam di dunia. Zhan Wuya, aku bersumpah dengan hidupku, selama itu orang geng pemuda Tiongkok, aku pasti akan menggunakan kemampuan terbaikku untuk bertarung denganmu sampai akhir. Zhong Jiushen sangat sedih dan bertekad untuk mati bersama dia. Mereka teringat dengan tatapan sombong Zhan Wuya dan perkataannya tadi, di mataku kalian hanyalah semut. Para ahli bela diri ini tidak tertarik dengan kehidupan biasa dan membunuh seakan sedang mencabut ilalang. Mereka tidak mengerti bahwa ada yang namanya perasaan di dunia. Di mata mereka, mereka adalah satu-satunya manusia dan yang lainnya tidak dihitung. Zhong Jiushen duduk di samping ranjang rumah sakit. Sen Hanshan berkata dengan suara rendah, Tuan Zhong berhati-hatilah, lalu menundukkan kepalanya dan diam-diam berjalan keluar, meninggalkan Zhong Jiushen sendirian memikirkan tentang hari-hari indah yang ia lewati bersama Zhong Yu. Sekarang semua orang keluarga Zhong tahu, kalau hal paling prioritas sekarang ini adalah agar Qinlang kembali. Setidaknya dia masih bisa melihat Zhong Yu untuk terakhir kalinya, karena dilihat dari kecepatan beku ini, Zhong Yu tidak dapat bertahan lama. Dan saat ini Qinlang sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi di Yanjing. Sejak dia kembali ke istana Yao Yue, semua bawahan persekutuan Tianshan semua datang menemuinya. Suasananya penuh dengan kegembiraan. Pada hari ini, ketika Qinlang sedang menangani beberapa urusan dan memikirkan Zhong Yu di dalam hatinya, dan ketika dia hendak membawa Xiao Sui pergi, seorang murid datang melapor dan mengatakan seorang nenek ingin bertemu. Setelah Qinlang menyetujui, hanya terlihat seorang nenek tua yang berjalan terhuyung mendekat, mengulurkan tangannya ke depan dan berkata, "Salam pemimpin baru, hormat pemimpin istana Yao Yue." Nenek itu berkata hormat tapi nadanya sama sekali tidak terdengar menghormati, malah ada sedikit arogansi di dalamnya. Qinlang melangkah maju dan melihat wajah nenek itu penuh dengan benjolan. Dilihat dari dekat seperti orang lumpuh, kedua matanya lesu tidak sensitif terhadap cahaya dan ternyata dia buta. "Neneklah, silahkan duduk." Saat ini seorang murid perempuan istana Yao Yue datang membawa kursi dan berkata pada Qinlang, "Pemimpin, ini adalah nenek lah yang dulu melayani pemimpin sebelumnya. Setahun ini dia tidak berada di dalam istana.
Setelah kembali dia langsung menemui pemimpin baru. Qin Lang terkejut dan buru-buru membungkukkan tubuhnya dan dia sendiri yang memapah Nenek La duduk di kursi lalu. Berkata, Nenek La sudah bekerja keras. Sayangnya tidak sempat untuk melihat Nenek Biyu untuk terakhir kalinya. Nenek La mengalirkan air mata dan berkata, Lia, semua ini adalah takdir dan tidak ada cara untuk mengubah takdir surga. Qin Lang juga merasa sedih dan mulai menceritakan secara lengkap tentang meninggalnya Nenek Biyu. Keduanya duduk dan menangis membuat orang lain di istana juga ikut menangis. Setelah menangis bersama, rasa senang Nenek La kepada Qin Lang meningkat pesat. Walaupun dia adalah pelayan Nenek Biyu, tapi dia sudah lama buta. Lebih tepatnya dia adalah sahabat baik dari Nenek Biyu. Hubungan mereka sangat dekat. Melihat ketua baru sangat menyayangi Nenek Biyu, seketika merasa kalau ketua baru di depannya yang tidak ia ketahui. Tampilannya seperti apa ini, adalah orang paling baik di dunia. Pemimpin, tolong ikuti aku. Tangan keriput Nenek La meraih Qin Lang dan membawanya berjalan keluar dari istana. Qin Lang dan Nenek La berjalan keluar istana. Terlihat gunung besar di belakang istana. Gunung itu sangat megah, banyak pohon besar di sana. Saat itu musim dingin, dan dedaunan telah rontok, tetapi pepohonan sangat lebat hingga jalan di gunung itu masih belum terlihat. Nenek La adalah orang buta, tapi dia justru lebih sensitif daripada orang normal. Dia sangat paham dengan jalan di gunung itu dan berjalan sangat cepat. Qin Lang mengikuti di belakang, di lereng bukit yang jaraknya sudah sangat jauh dari istana. Nenek La mulai meraba-raba tebing dan tiba-tiba sebuah gua terbuka. Ternyata adalah tanah rahasia istana Yao Yue. Setelah Qin Lang masuk, hanya terlihat pola bentuk-bentuk aneh di dinding. Dia berhenti untuk melihat beberapa pola. Tiba-tiba, beberapa kendala seni bela diri yang menumpuk di dadanya segera terselesaikan dan dia merasa lega. Ini adalah tempat di mana pemimpin terdahulu berlatih. Aku sampai 48 tahun baru bisa masuk ke tempat ini setahun 2 kali, dan pemimpin berlatih di sini selama 10 tahun. Keterampilannya bisa dibilang sudah mencapai untuk mendominasi, menguasai dunia, kata Nenek La. Qin Lang seketika mengerti, ini adalah tanah rahasia istana Yao Yue. Murid-murid lain tidak akan memiliki kesempatan untuk ke tempat ini. Di dunia ini mungkin hanya Nenek La yang mengetahui tempat ini. Bab 377. Opini publik. Tidak perlu berterima kasih, setiap pemimpin akan berlatih di tempat ini. Aku hanya melakukan tugasku saja. Mendengar Qin Lang yang berterima kasih padanya, wajah tua Nenek La tersenyum senang. Setelah ini, Qin Lang setiap hari datang ke belakang gunung untuk membahas tulisan suci dan tanpa disadari kekuatan Qin Lang juga meningkat pesat. Semakin banyak Qin Lang berlatih, semakin ia sadari kalau seni bela diri istana Yao Yue sangat dalam. Ini bukan sesuatu yang dapat dikuasai dalam setengah bulan. Dan Nenek La benar-benar adalah pendekar paling hebat di istana Yao Yue. Dia menjelaskan seni bela diri dari para pemimpin terdahulu secara mendalam dengan cara yang sederhana. Ini benar-benar buku sejarah istana yang hidup. Qin Lang dengan susah payah menghafal setengah dari pola di dinding. Dia merasa mencerna semua kekuatan ini perlu usaha. Ketika dia kembali ke istana, Xiao Feng tiba-tiba berkata dengan terkejut, "Pemimpin, kenapa wajahmu berubah banyak?" Qin Lang terkejut. Xiao Feng memberikan cermin di tangannya. Setelah dilihat, ternyata wajahnya menjadi lebih putih dan bersih. Rambut hitamnya juga berkilau sehat. Dia terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Xiao Feng memegang cermin sambil melihat Qin Lang. Dia sedikit terpesona. Ini adalah salah satu hasil dari latihannya di istana Yao Yue. Qin Lang justru sedang memikirkan hal lain. Kenapa Nenek La berlatih berkali-kali di sana dan penampilannya masih jelek? Hanya saja dia tidak berani menanyakannya langsung kepada Nenek La karena itu akan sangat sopan. Tepat saat ini, seorang murid mengawal masuk seseorang. Orang itu berjalan sambil berteriak, "Aku mau cari Qin Lang. Aku mau cari Qin Lang." Orang ini adalah Zhong Xuesan. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya sangat buruk. Sepertinya murid wanita lain sudah menganiayanya dulu. Istana Yao Yu begitu baik terhadap pria. Mereka akan bersikap sangat dingin kecuali terhadap ketua mereka Qin Lang, Zhong Xuesan.
Pasti memaksa masuk jadi dia pasti dipukuli, setelah menyelamatkan Zhong Suesan dan mendengar apa yang terjadi pada Zhong Yu, Qin Lang menjadi sangat khawatir, segera mengenakan pakaian dan bergegas menuju Yanjing. Kali ini dia juga meninggalkan Xiao Sui di istana. Zhan Wuya datang. Berita ini menyebar ke seluruh dunia bela diri Tiongkok seperti angin puyuh dan bahkan berita ini sampai tersebar di Eropa dan Amerika. Reputasi Zhan Wuya terlalu tinggi. Dia adalah sosok setingkat Master Hongmen, namanya sudah terkenal puluhan tahun lalu, sangat jarang keluar. Saat ini semua orang menebak kenapa Zhan Wuya harus turun tangan sendiri untuk bertarung dengan seorang pemuda yang terkenal di Tiongkok, tapi pemuda tersebut jelas lebih merendah daripada Zhan Wuya. Apa spesialnya pemuda bernama Qin Lang ini? Geng dan sekte Eropa Amerika juga memperhatikan hal ini, karena ini mempengaruhi hubungan mereka dengan geng pemuda Tiongkok ke depannya, sedikit mirip dengan tentara Amerika yang berperang melawan Irak. Negara-negara lain akan mengevaluasi kekuatan militer mereka dan belajar banyak hal berguna dari sana. Pada puluhan tahun lalu, Zhan Wuya sudah terkenal di berbagai geng dan aliran besar di dunia, hanya saja dia sangat jarang menginjakkan kakinya di Tiongkok. Permasalahan antara geng pemuda Tiongkok dan Tiongkok juga dibiarkan begitu saja untuk sementara, dan dengan kebangkitan Tiongkok, geng pemuda Tiongkok merasa mereka tidak cocok era baru tanpa memasuki Tiongkok, jadi mereka sudah merencanakannya sejak awal, dan sekarang Zhan Wuya akhirnya mendapatkan alasan yang tepat, menggunakan Qin Lang untuk menggerakkan seluruh dunia bela diri Tiongkok, seluruh dunia bela diri Tiongkok. Melewati beberapa hari ini dengan khawatir. Li Haisa hanyalah bawahan Zhan Wuya. Dan sudah sangat hebat. Kalau begitu kekuatan Zhan Wuya pastinya lebih menyeramkan. Jika Qin Lang kalah, seluruh dunia bela diri Tiongkok pasti akan dikuasai Zhan Wuya. Itu adalah hal yang tidak dapat ditoleransi. Air terjun Hukou, sekarang sudah musim dingin, tapi wisatawan dari segala penjuru berkumpul di tempat ini. Orang-orang datang dan pergi di kota-kota kecil terdekat, yang sedikit lebih ramai daripada musim panas. Banyak penginapan lokal sudah penuh sesak. Orang-orang tahu kalau Zhan Wuya datang ke Tiongkok untuk membalaskan dendam Li Haisa dan murid-murid lainnya. Sama sekali tidak tahu apa ambisi Zhan Wu. Ya, beberapa hari ini Zhan Wuya bersemedi di air terjun Hukou tanpa ekspresi apapun menunggu pemuda terkenal di Tiongkok, Qin Lang. Tempat tersebut masih belum terlalu dingin dan air terjun Hukou masih mengalir deras seperti laut yang menderu turun, dan Zhan Wuya juga menjadi pemandangan di sana. Dia berpakaian tipis dan wajahnya tenang, seolah-olah dia telah melihat segala sesuatu di dunia, duduk di sana tenang seperti air, seperti biksu tua yang memasuki konsentrasi, berbeda dengan pria barat yang mengikutinya. Jack, dia sangat tidak tenang dan bertarung dengan orang-orang aliran besar yang datang ke Hukou. Tanggal 10 November Jack menendang Shaolin, 3 pukulan mengalahkan murid utama Shaolin, Hui Ming. Tanggal 17 November Jack mabuk dan memukul keluarga bela diri Lin, melukai 72 murid dan akhirnya Lin Jianxin bersujud. Baru masalah ini selesai. Tanggal 19 November Jack menantang Lan Xiao, master dari penyihir Xiangxi, 3 pukulan. Dan mengalahkan Lan Xiao. Tanggal 22 November Jack menantang aliran Taisan, menang. Seluruh dunia bela diri dikalahkan oleh Jack. Ini adalah hal yang sangat memalukan, mengizinkan orang asing berkeliaran sesukanya di Tiongkok. Dan Zhan Wuya sepertinya tidak peduli dengan hal ini dan tetap bermeditasi di pinggir sungai Huang. Hanya beberapa hari dan Jack sudah terkenal, dan sepertinya dia tidak bermaksud untuk berhenti. Mungkin Zhan Wuya ingin mengatakan kepada seluruh Tiongkok, kematian Li Haisa bukanlah hal besar. Dia bisa melatih murid lain yang lebih hebat yang orang lain kira tidak akan geng pemuda Tiongkok terima. Zhan Wuya belum turun tangan sendiri dan dunia bela diri Tiongkok sudah berantakan. Awalnya, orang-orang ingin menjadi terkenal dengan menantang Zhan Wuya, tapi melihat Jack yang berpartisipasi dalam lebih dari 40 pertarungan dan tidak pernah kalah, semuanya tidak berani menantang lagi. Muridnya saja tidak bisa dikalahkan, apalagi gurunya. Dan untuk Qin Lang,
Zanwu yang menunggu di pinggir sungai Huang 40-an hari dan Qin Lang belum terlihat. Orang-orang menganggap kalau Qin Lang sedang melarikan diri dan nama Qin Lang sekarang sudah menjadi bahan cemooh. Tidak ada yang menganggapnya sebagai pendekar yang kuat, para pendekar yang berkumpul di air terjun Hukou semua menyayangkan jatuhnya Qin Lang yang begitu cepat, beberapa waktu lalu baru terkenal dan sekarang sudah menjadi sampah cemoohan orang-orang. Aku dengar wanita Qin Lang terkena energi es Zanwu ya dan tidak lama lagi akan menjadi mayat beku, dan Qin Lang tetap tidak berani keluar, benar-benar keterlaluan. Seorang murid aliran Mei menggelengkan kepalanya. Haiya, tidak mudah untuk terkenal, lari begitu melihat lawan yang lebih hebat darinya juga bisa dimengerti. Kata seorang murid dari Tinju Xingyi. Omongan apa ini? Tanyakan pada semua murid dunia bela diri, siapa yang masih memuji Qin Lang bajingan rendah itu. Benar-benar aib bagi Tiongkok. Seorang pria yang berlatih tinju palu menggebrak meja, ia sangat-sangat merendahkan Qin Lang. Dan di saat ini, Zhong Jiaoshen sudah mengundang puluhan dokter dari luar dan dalam negeri untuk menyelamatkan Zhong Yu. Diagnosa mereka terhadap Zhong Yu sama, lebih baik hentikan pengobatan, tidak ada harapan untuk sembuh. Bab 378. Aku melindungi dunia, kamu melindungi aku. Pasrah dokter sudah menyerah dengan penyakit Zhong Yu. Seperti perkataan Zanwu ya, penyakit ini tidak akan bisa disembuhkan dengan ilmu kedokteran. Tuan Zhong, keadaan Nona Zhong Yu sudah sedikit lebih baik, kalian boleh menjenguknya. Pintu kamar pasien terbuka, seorang dokter dan suster berjalan keluar dengan kening berkerut. Pakar terkemuka melihat Zhong Jiaoshen dan berkata, aku rasa pasien sudah mendekati masa-masa terakhirnya. Sehingga kondisinya hari ini sedikit lebih baik. Jantung Zhong Jiaoshen tersentak, apakah itu kejernihan terminal? Kejernihan terminal adalah istilah yang diciptakan oleh Michael Nahum, yang mengacu pada kembalinya kejernihan mental dan ingatan yang tidak terduga, atau tiba-tiba sadar kembali yang terjadi sesaat sebelum kematian pada pasien yang menderita gangguan kejiwaan atau neurologis yang parah. Terima kasih Dr. Chen. Zhong Jiaoshen menggenggam tangan pakar tersebut, tangan keduanya dingin. Qin Lang yang berdiri di samping sudah mendorong pintu dan masuk. Zhong Yu yang terbaring di ranjang terlihat kurus dan kuyu. Seluruh wajahnya membeku dan ada serpihan es di sana, hanya matanya yang terlihat cantik seperti sebelumnya, hanya saja mata itu sudah kehilangan kilaunya. Zhong Yu diselimuti dengan selimut tebal, kedua matanya terbuka seperti sedang melamun, tidak melihat Qin Lang yang masuk. Air mata Qin Lang langsung mengalir deras. Pria tidak akan dengan mudah menjatuhkan air matanya kecuali sudah sangat sedih. Mereka tidak bertemu beberapa bulan, dia tenggelam dalam keasikannya dalam seni bela diri dan kekasihnya justru sedang menderita kesakitan seperti ini. Zhong Yu, kamu bisa mendengarku. Qin Lang menggenggam tangan kecil Zhong Yu, tangan kecil itu sedingin es, dia mengerahkan tangan itu untuk mengelus wajahnya. Zhong Yu, ayo lihat siapa yang datang. Zhong Jiaoshen juga meneteskan air mata. Bagian paling lembut dari hati pria-pria kuat ini seakan ditusuk dengan keras oleh pisau tajam. Kesadaran Zhong Yu perlahan kembali, berusaha membalikkan kepalanya dan setetes air mata mengalir dari matanya. Dia bertatapan dengan Qin Lang. Tidak, bagaimana mungkin aku memperlihatkan seperti aku padamu sekarang? Kalian pergi. Zhong Yu tersadar dan dengan susah membalik kepalanya, tidak ingin Qin Lang melihat wajahnya yang kuyu. Tidak, Zhong Yu jangan seperti ini, di dalam hatiku kamu selamanya yang paling cantik. Air mata Qin Lang mengalir deras membuat tenggorokannya tercekat, tubuh Zhong Yu bergetar hebat, air matanya mengalir deras, air mata itu dingin seperti es, bahkan sedikit es muncul di sudut matanya. Aku tahu, bisa bertemu denganmu di kehidupan ini adalah bahagiaku, aku sudah tidak tahan lagi, jika bukan karena cinta, mungkin aku sudah meninggalkan dunia ini. Zhong Yu berkata dengan kekuatan. Terakhirnya. Maaf karena sudah membuatmu menderita, ini salahku, aku tidak bisa melindungimu.
Qin Lang memeluk wanita yang dicintainya itu dan menangis seperti anak kecil. Zhong Jiaoshen tertegun, kedua orang ini saling mencintai, tapi sayangnya langit merestui mereka. Bukan salahmu Qin Lang. Zhong Yu berkata dengan sulit, nafasnya menjadi cepat dan dadanya naik turun. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku mengertil, mata Qin Lang sudah merah. Mengingat hari-hari yang mereka lewati bersama, perasaan itu meledak di hatinya. Saat ini beberapa suster masuk, melihat seorang pemuda tampan yang menangis terseduh-seduh. Mereka seperti menyadari sesuatu, berdiri diam dan air mata juga mulai mengalir dari mata mereka. Siapapun yang datang aku tetap akan menangis sepuasku. Qin Lang tersedak beberapa kali dan tidak peduli dengan pandangan orang lain. Saat ini Zhong Yu, Zhong Jiaoshen dan suster yang bertanggung jawab semuanya tahu. Mereka sudah mencoba sebisa mereka dan waktunya sudah semakin dekat. Mungkin Zhong Yu bisa bertahan menunggu Qin Lang datang hanya dengan keinginannya dan sekarang mungkin dia sudah tidak sanggup lagi. Marah. Kemarahan tiada taraf. Kemarahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti kobaran api yang dapat membakar seluruh dunia, rasa bersalah. Sakit hati. Lalu berusaha keras untuk mengendalikan diri. Beritahu dunia bela diri. 3 hari kemudian aku akan bertarung dengan Zan. Ya. Zhong Jiaoshen membelelakan matanya, tidak percaya dengan keputusan Qin Lang, anak muda jangan melakukan sesuatu karena emosi. Kalian pergilah. Qin Lang kembali memasang ekspresi acuh tak acuh seperti biasa lagi. Tuan, keadaan pasien sangat kritis dan suster tidak boleh tanpa pengawasan. Suster mengusap air matanya dan berkata dengan suara kecil, dia juga masih muda dan tahu perasaan Qin Lang saat ini. Keluar. Tidak terdengar emosi dari nada Qin Lang, suaranya dia naikkan dan walaupun terdengar datar, tapi semua orang dapat merasakan tekanan yang kuat dan aura yang tak terbantahkan, aura menekan tanpa amarah. Semua orang menundukkan kepala dan keluar perlahan dengan sedih. Qin Lang mengingat kembali seni bela diri yang dia pelajari dalam hidupnya, terutama setiap pola di gunung belakang istana Yao Yue. Saat melihat Zhong Yu tadi otaknya sudah mulai mencari cara. Dalam 3 menit, nafas Zhong Yu menjadi sangat lambat. Qin Lang dengan lembut mengelus kepala kekasihnya. Sebuah energi hangat mengalir ke tubuh Zhong Yu, seperti matahari di musim dingin, memberikan kehangatan kepada Zhong Yu. Apakah kamu tidak akan menyukaiku lagi karena ini? Zhong Yu memaksakan senyumnya, air mata berlinang di matanya. Jangan konyol, kamu itu milikku, selamanya milikku. Qin Lang juga tersenyum, rasa bersalahnya berkurang sedikit, karena seni bela diri dari istana Yao Yue sepertinya memiliki efek ajaib pada tubuh Zhong Yu, ini benar-benar takdir ajaib. Baiklah, kamu melindungi aku melindungi dunia. Mata Zhong Yu terlihat bebas, dia mengatakannya dengan bercanda. Baik, ketua besar Zhong, aku akan mengandalkan kamu ke depannya. Qin Lang tahu kalau hatinya bisa menjadi lembut seperti ini. Kenapa kamu menjadi tampan, lebih tampan dari sebelumnya? Zhong Yu sedikit terkejut, tapi tampan tidaknya Qin Lang bukanlah masalah baginya. Bahkan jika Qin Lang adalah orang paling jelek di dunia, dia juga tetap akan jatuh ke pelukannya dan itu adalah kebahagiaan terbesarnya. Kamu juga akan menjadi lebih cantik. Wajah tampan Qin Lang meneteskan sedikit keringat, energi dingin ini sangat dalam, latihannya setengah bulan ini sepertinya tidak cukup untuk mencairkan dingin yang berujung ini, begini juga bagus, aku bisa mati dengan ingatan terbaik, kakak tampanku. Zhong Yu merasa seperti ada pertempuran antara api dan es di tubuhnya, sebentar panas dan sebentar dingin, dia merasa rohnya sudah akan terlepas dari tubuhnya. Tidak akan, selama aku hidup, kamu harus hidup dengan baik juga. Qin Lang menggertakkan giginya, merasa sebuah energi dingin melesat masuk ke hatinya. Energi dingin itu awalnya hanya mengalir seperti tetesan dan kemudian melonjak cepat. Bercak salju mulai terlihat di wajah Qin Lang, rambutnya berkilau karena embun beku dan bibirnya mulai membiru. Qin Lang, cepat lepaskan. Zhong Yu menyadari keanehan pada Qin Lang. Matanya menunjukkan keputusasaan dan tidak tega,
dia merasakan sakit yang tiada akhir. Tidak mungkin dia akan membiarkan orang yang dia cintai merasakan hal yang sama kan. Tapi anehnya, tangan Qinlang seperti membeku menempel pada tubuh Zhong Yu dan menghisap tubuh Zhong Yu dengan ajaib. Zhong Yu ingin melepaskan diri tetapi tidak berhasil. Bab 379. Kitab Racikan Obat. Seni bela diri yang digunakan oleh Qinlang sekarang adalah jurus rahasia Istana Yao Yue, legenda yang telah lama hilang. Kitab Racikan Obat dinamakan Racikan Obat karena berasal dari legenda Tiongkok tentang kelinci bulan yang menyebarkan obat. Kitab Racikan Obat terlihat sederhana tetapi sebenarnya sangat rumit. Qinlang hanya menguasai 2/3 isinya, tapi semakin dia menggunakan energi dari kitab Racikan Obat untuk menyembuhkan Zhong Yu, semakin dia menyadari kekuatan teknik rahasia Istana Yao Yue ini. Kekuatan ini tidak seperti nyala api alam semesta seperti matahari, tetapi seperti kelembutan dan kehangatan seorang gadis, hangat dan bercahaya, dan semakin dalam perasaan maka kekuatan kehangatan ini akan semakin kuat, tetapi jika orang yang dingin dan kejam yang menggunakannya, kekuatannya tidak akan sebesar ini. Qinlang menyadari kalau Istana Yao Yue diciptakan oleh seorang gadis. Nenek leluhur meninggalkan sebuah potret, dengan wajah anggun dan sentuhan kesedihan, seakan dia bisa melihat seluruh dunia dan bercerita kepada bulan. Mendengar cerita neneklah, nenek leluhur lahir di masa kejayaan dinasti Tang dan telah berlatih seni bela diri selama beberapa generasi. Keluarga mereka sangat makmur dan kaya, tapi dia justru meninggalkan keindahan duniawi ini, pergi ke gunung dan menciptakan seni bela diri serta Istana Yao Yue. Mengapa seorang gadis muda begitu tegas dan memilih hidup tenang untuk berlatih? Karena di usia terbaik dia bertemu dengan kekasih terbaik, pria itu berjanji sehidup semati dengan nenek leluhur dan bersumpah untuk terus bersama, tetapi suatu hari mereka berpisah tanpa sepatah kata pun dan semenjak itu tidak pernah bertemu lagi. Bertahun-tahun hidup dalam kesedihan dan rindu. Keluarga memaksa nenek leluhur untuk menikah. Nenek leluhur melarikan diri dari rumah dan datang ke gunung terpencil untuk berlatih dan mendirikan sektenya sendiri. Mengundang bulan yang cerah ke anggur, dan membentuk 3 orang ke dalam bayang-bayang. Sepanjang hari di dinding batu cahaya biru, nenek leluhur mengabdikan diri untuk mempraktikkan teknik rahasia mengundang bulan. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa melupakan kekasihnya. Seni bela diri ini sebenarnya adalah cinta mendalam nenek leluhur kepada pria itu. Hampir setiap gerakan dan jurus adalah kerinduan kepada sang kekasih dan ilusinya tentang kehidupan yang mereka jalani berdua. Upaya nenek leluhur, perasaan mendalam nenek leluhur, sangat disayangkan bahwa wanita lain yang meneruskan posisi ketua sama sekali tidak mengerti dengan perasaan nenek leluhur. Sehingga perasaan mereka tidak bisa terharmonisasikan, tidak bisa benar-benar memahami inti dari jurus dan teknik yang diciptakannya. Selama ratusan tahun, Qinlang menjadi satu-satunya pria yang menjadi pemimpin di Istana Yao Yue. Di saat nyawa kekasihnya dalam bahaya, tiba-tiba menyadari arti sebenarnya dari seni bela diri yang nenek leluhur ajarkan, cinta yang dalam. Cinta yang dalam. Seberapa dalam cinta, semakin kuat seni bela diri itu. Pada saat ini, dia dan nenek leluhur seakan sedang berdialog sangat panjang, dan jiwa mereka benar-benar ada di satu tempat. Dia bertanya apa itu cinta di dunia dan mengajarkan tentang hidup dan mati. Kitab Racikan Obat ini terbentuk ketika nenek leluhur sedang berfantasi bagaimana jika kekasihnya sakit atau terluka saat berlatih. Nenek leluhur bisa langsung mengobatinya dan menyelamatkannya dengan apa yang telah ia pelajari, selama itu untuk orang yang dicintai, bahkan menghabiskan seluruh pengetahuan hidup, bahkan jika menghabiskan seluruh nafas dan energi di tubuh juga tidak apa, mati bersama juga adalah sebuah kebahagiaan. Dan dengan niat untuk mati bersama, kitab Racikan Obat akan memberikan kekuatan tiada habis. Oleh karena itu, selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun kecuali nepek leluhur yang telah memperoleh esensi dari kitab Racikan Obat, dan tidak ada yang memahami ajaran mendalam dari warisan seni bela diri 1000 tahun Istana Yao Yue, dan secara kebetulan Qinlang memahaminya. Cintanya kepada Zhong Yu sudah menyentuh hati langit.
nenek leluhur akhirnya memiliki pewaris yang dapat memahami dan menyadari seni bela dirinya. Mungkin nenek leluhur sedang tersenyum senang di surga sekarang. Klen Lang merasakan aliran energi internal yang sangat luar biasa, wajahnya sangat dingin, seolah-olah berjalan di es yang ekstrim, dan seluruh tubuhnya sangat dingin. Dia merasakan perasaan yang persis sama dengan Zhong Yu, mereka saling bertatapan, sudah siap untuk menerima kematian. Pelukan peredam bara api, ini adalah salah satu jurus dalam kitab racikan obat. Mata nenek leluhur yang bijak menembus waktu, seakan telah mengantisipasi situasi Qin Lang hari ini. Bukankah konyol mengubah diri Anda menjadi kayu bakar untuk memadamkan api? Siapa yang akan melakukan hal bodoh seperti itu? Mungkin hanya orang dengan cinta mendalam yang akan terus mentransfer energi kehidupannya kepada seorang wanita yang akan mati. Tahu dengan jelas itu dilarang dan tetap melakukannya. Setetes air mata menetes dari mata Zhong Yu. Qin Lang mengusapnya dengan kasih, energi terakhirnya, dan Qin Lang mentransfer energi kehidupan terakhirnya kepada Zhong Yu. Qin Lang sama sekali tidak ragu, dia membayangkan bahwa dia akan terlihat oleh orang-orang di luar sebentar. Ada sepasang pasangan yang mencintai cinta di ranjang rumah sakit, berubah menjadi dua manusia es yang jernih, menyatu bersama. Bergantung pada hidup dan mati satu sama lain, Qin Lang merasa lelah dan semua kekuatannya akan habis, tepat ketika dia melepaskan tangannya untuk mempersiapkan kematian yang akan datang setelah energi kehidupannya menghilang. Nafas lembut perlahan memenuhi dadanya, kematian yang ia pikirkan tidak datang, justru seperti api kebakaran hutan yang akan padam dan mulai menyebar lagi karena hembusan angin. Benar, pelukan peredam bara api dari kitab racikan obat mulai berkhasiat. Qin Lang justru mendapatkan energi spiritual baru setelah melewati ujian kematian, dan jika Qin Lang memilih nyawanya dan menyerah di tahap terakhir pelukan peredam bara api, dia akan menjadi mayat hidup, orang lumpuh yang sudah kehilangan seluruh roh dan seni bela dirinya. Ini adalah pengaturan dari nenek leluhur, tapi Qin Lang sama sekali tidak menyerah. Energi spiritual itu awalnya hanya selembut kapas, seperti seorang gadis yang sedang memainkan alat musik, perlahan menjadi luas dan aura kehidupan ditembakkan ke Qin Lang dari tangan membekunya. Jurus ini adalah energi pencipta dari kitab racikan obat, nafas kehidupan yang besar, berputar tanpa akhir, tidak ada habisnya dan berubah menjadi cahaya memasuki tubuh Zhong Yu, platform spiritual, energi kehidupan. Qin Lang meningkat pesat, telapak tangannya berangsur menjadi hangat, dingin tubuhnya berangsur hilang, serpihan es di alisnya juga mencair, tanda-tanda kehidupan menerobos masuk di depan mata Qin Lang, dan saat ini Zhong Yu juga sedang mengalami perubahan besar. Dia hanya merasa sedang berendam dalam air hangat, sangat nyaman dan hangat. Dan serpihan es di tubuhnya mencair dan tubuhnya yang kurus mulai terisi, kulitnya kembali putih dan halus. Energi pencipta, ciptaan nenek leluhur sungguh menakjubkan. Setelah mengalami kematian yang patah hati, akhirnya dia menemukan metode rahasia yang cukup untuk menghidupkan kembali orang mati. Rambut Zhong Yu yang lebat dan jernih menjadi lebih elegan dan lembut dari sebelumnya, hampir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, telah menjadi sangat cantik dan lebih cerah dari sebelumnya. Akhirnya, Qin Lang menurunkan tangannya dari dahi Zhong Yu, dan saat dia meletakkan, dia merasakan ketenangan yang sangat damai. Bab 380. Wanita-wanita cerewet di pinggiran Hukou. Pada saat ini, sebuah berita meledak dari keluarga Zhong menghebohkan seluruh dunia bela diri, bahkan media ternama Eropa Amerika juga menyiarkan berita ini di halaman depan. Qin Lang akan melawan master seni bela diri kelas dunia Zhan Wu Ya pada 3 hari lagi. Qin Lang sudah muncul. Dunia bela diri saling menyebarkan berita dan dunia juga menunggu dan melihat. Bagi orang luar, Zhan Wu Ya adalah master seni bela diri kelas internasional dan ketua kehormatan dari banyak asosiasi seni bela diri kelas dunia, dan Qin Lang, orang-orang mengetahuinya sebagai penjaga keamanan. Di Universitas Yanjing, hanya sedikit yang mengetahui kalau dia adalah pemimpin istana Yao Yue. Dengan perbedaan status sejauh itu, bagaimana mungkin Zhan Wu Ya datang jauh-jauh dan menunggu Qin Lang di air terjun Hukou?
Justru orang-orang dunia bela diri Tiongkok yang tanpa lelah memperkenalkan kepada media, Qin Lang sebenarnya adalah orang yang sudah lama memiliki nama di dunia bela diri Tiongkok. Hanya saja dia selalu rendah hati. Tapi bagaimanapun, tidak ada yang berpikir kalau Qin Lang bisa mengalahkan Zhang Wuya, bahkan tidak mungkin bisa mengalahkan murid barat Zhang Wuya, Jack. Janji 3 hari telah sampai, dan air terjun Hukou penuh sesak, kemegahan sungai Huang tidak pudar. Walaupun sedang musim dingin, ombak berguling dengan suara menggelegar ini adalah musim yang biasanya sepi wisatawan, tapi hari ini justru lebih ramai daripada musim liburan. Air terjun Hukou, jiwa dari sungai Huang, akar dari masyarakat Tiongkok, menyambut pertarungan seni bela diri ini. Dikabarkan bahwa bahkan jika seorang bintang Hong Kong dan Taiwan mengendarai sepeda motor di atas sungai Huang Hukou, pengunjungnya juga tidak akan sebanyak itu. Pada saat ini, di sebuah jalan kecil di kota kecil Hukou, seorang gadis cantik berjalan di jalan dengan wajah sedih. Dia mengenakan jaket bulu panjang berwarna putih bersih dan sepatu kulit datar berwarna coklat merah di kakinya. Dia anggun dan cantik, seperti wanita bangsawan. Peng Meng sudah berada di kota Hukou 30-an hari, dan tiada satu hari pun dia tidak mengkhawatirkan Qin Lang yang sudah membuatnya jatuh cinta. Kenapa memikirkan pria playboy itu lagi? Gusa di sampingnya menggerutu. Ida. Wajah Peng Meng memerah. Dia adalah gadis yang tidak ingin memperlihatkan isi hatinya. Tidak perlu ditutupi, jauh-jauh datang ke sini, memangnya hanya untuk melihat pertandingan seni bela diri. Gusa mengatupkan mulutnya, aku bilang kita harus kembali sekarang. Sudah berhari-hari dan Qin Lang tidak datang, jangan dengarkan rumor tidak jelas itu lagi. Kata Gusa, tunggu sebentar lagi, dia selalu menepati ucapannya. Peng Meng memaksakan senyumnya dan berkata pelan, menurutmu, jika Qin Lang datang, apakah dia bisa mengalahkan Zhang Wuya? Peng Meng sangat khawatir, dia terus menunggu di Hukou, terus membayangkan pertemuan yang sempurna. Tapi jika Qin Lang benar-benar datang, apakah dia akan terluka? Dia sedikit takut. Siapa tahu, dia paling hanya bisa berkelahi sedikit saja. Bertemu dengan master bela diri sesungguhnya belum tentu bisa menang. Gusa menganalisis, hati Peng Meng berkedut, hatinya penuh simpul. Saat ini mereka berjalan ke sebuah restoran retro dan masuk. Restoran di Sungai Huang hari ini dipenuhi orang. Mereka adalah orang-orang dari provinsi lain yang berbicara berbagai dialek. Peng Meng dan Gusa menunggu lama tetapi tidak ada meja kosong, sehingga mereka harus berkumpul dengan beberapa orang yang tidak dikenal. Gusa sebenarnya sangat enggan, tapi juga tidak ada pilihan lain, malah Peng Meng nona dari keluarga kaya tidak mempermasalahkan hal ini. Hei, menurut kalian siapa yang akan menang? Ada seorang wanita cantik yang memulai pembicaraan. Wanita ini memakai jaket bulu dengan lipstik merah merona. Cara bicaranya sangat mendominasi. Dia seorang menempati kursi untuk 2 orang. Dia mengangkat tangan, seolah ini adalah pertemuan keluarga. Tentu saja Qin Lang menang, masih perlu dipertanyakan. Seorang gadis menjawab dengan tegas. Gadis itu mengenakan mantel tebal berwarna merah, yang sepertinya gaya anti-tren yang baru dibeli di daerah setempat, terlihat seperti gadis daerah itu, tapi dia bahasanya yang sangat baku dalam sekejap mengekspos kalau dia bukanlah orang setempat. Peng Meng sedikit terkejut, dia mengenali gadis itu. Kalau kamu, menurutmu siapa yang 9 menang? Tanya wanita cantik itu lagi. Peng Meng ditunjuk. Awalnya dia tidak ingin berbicara tapi akhirnya dia menjawab, tentu saja Qin Lang. Qin Lang. Qin Lang menang. Gadis-gadis di meja itu semua menjawab Qin Lang. Wanita cantik itu merasa aneh. Kalian mengerti seni bela diri? Kalian tahu siapa itu Zhang Wuya? Benar-benar sekelompok manusia tidak berguna. Hei, apa maksudmu? Jadi Qin Lang tidak bisa menang. Gadis yang memakai mantel tebal berwarna merah berdiri dan tiba-tiba terkejut. Peng Meng. Song Suer, kenapa kamu di sini? Mereka saling bertanya. Aku datang untuk menyemangati Qin
Lang memangnya tidak boleh. Song Suer adalah tipe gadis yang akan mengatakan perasaan hatinya secara terus terang, merasa kalau mengenal Qin Lang adalah suatu kebanggaan. Cekak-cekak, ternyata penggemar Qin Lang, lihat saja nanti kalian bakal menangis. Wanita cantik itu berkata sombong, tiba-tiba seorang gadis berpakaian biasa tapi terlihat jelas aura elegannya berkata, "Bibi, tolong. Dijaga ucapannya, aku sudah bertaruh 100 juta yuan untuk Qin Lang." Semua orang terkejut, ketika mereka melihat gadis muda itu, dia cantik, dengan riasan tipis, dan ada sedikit kekhawatiran di wajahnya yang terlihat seperti suasana hati Peng Meng. Gadis ini adalah Long Yan, dia sudah mendengar berita Qin Lang dan buru-buru datang kemari. Para gadis yang tergila-gila, kelompok nona besar kaya yang mendukung Qin Lang. Wanita cantik itu tercengang dan tidak berani berbicara lagi. Peng Meng, aku sudah bilang kalau Qin Lang paling suka padaku kan? Kenapa kamu tidak percaya? Kata Song Suer. Aku tidak bilang tidak percaya, aku hanya sekalian datang ke tempat ini, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Qin Lang. Kalian tidak bilang aku juga tidak tahu, kata Peng Meng polos. Bohong, matamu sudah membohongimu. Mata kalian semua membohongi kalian. Kamu masih menyukai Qin Lang. Song Suer melihat mata gadis. Gadis di sana dipenuhi kekhawatiran dan harapan, semua jatuh cinta pada Qin Lang dan kebetulan duduk di meja yang sama, benar membuat Song Suer tidak bisa berkata apa-apa. Peng Meng sedikit panik dan menghindari tatapan Song Suer. Jangan bicara omong kosong, kami hanya teman biasa. Peng Meng berkata dengan datar, sudah, Qin Lang sangat hebat, pasti banyak gadis yang menyukainya. Aku sekarang sudah berpikir terbuka, tidak masalah jika harus berbagi dengan kalian. Song Suer berkata dengan ramah seakan mengatakan kalau mereka boleh bermain bersama, membuat wajah Peng Meng menjadi semakin merah. Long Yan juga tersenyum, wajahnya sedikit memerah, sekarang dia sudah lebih dewasa, tidak mudah memperlihatkan perasaannya dan hanya tersenyum diam-diam. Pembicara tidak memiliki niat apapun dan pendengar justru tersinggung ketika Song Suer, Long Yan, dan Peng Meng sedang memikirkan Qin Lang, seorang gadis yang duduk di meja samping terlihat tidak senang. Gadis itu biasa-biasa saja, dia memandang mereka dingin sambil menggertakkan gigi. Kalian para gadis siluman, menyukai seseorang cukup kalian tahu sendiri saja, untuk apa memberitahu kepada seluruh dunia, cinta kalian itu sangat remeh, jika masalah cinta, kalian mana bisa menandingi aku.